Cabuli anak di bawah umur, seorang pria ditangkap. Cegah DBD, Dinkes gelar fogging. Ya prihatin, polisi sisihkan gaji, belikan KW anak tak mampu. Ya selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai demo karyawan sebuah perusahaan entertainment yang membuat PHK-nya, dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik, saudara, kita awali informasi pagi ini. Saudara, seorang pria di Pekalongan terpaksa diamankan jajaran Polres Pekalongan. Pasalnya, dia diduga melakukan pencabulan terhadap remaja yang masih di bawah umur. Hoiron, warga desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tertunduk lesu ketika berada di Mapolres Pekalongan. Ia ditangkap karena mencabuli RH, yang merupakan gadis remaja karyawannya sendiri. Pelaku melakukan aksinya saat berada di tempat usahanya di tepi jalan desa Rogoselo, Kecamatan Doro. Korban merupakan karyawan baru yang bekerja sejak 3 bulan lalu. Tersangka mengaku perbuatan tersebut dilakukan baru 2 kali di saat pelaku dalam kondisi mabuk. Satu kali dalam satu malam berapa? 2 kali. 2 kali. Satu malam 2 kali. Itu dilakukan di mana itu, Mas? Di warung. Di warung. Warung apa? Warung apa, Mas? Itu warung milik siapa? Hulu. Milik dia. Jadi warungnya milik si Hoiron. Oke. Warung apa, Mas? Warung Suiki. Suiki. Kasat Reskrim Polres Pekalongan, AKP Poniman, menegaskan pelaku ditangkap karena laporan keluarga korban yang tidak terima atas perbuatan tersangka. Sempat buron, pelaku akhirnya berhasil diamankan saat berada di rumah istrinya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan baju milik korban saat terjadi pencabulan. Korban tidak berdaya. Korban hanya pasrah karena di bawah tekanan dan ancaman kekerasan. Dengan ancamannya apabila dia tidak menuruti kemauan daripada pelaku, korban akan diberhentikan dari pekerjaan dan korban akan dipulangkan atau korban akan ditinggalkan di salah satu tempat. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Polres Pekalongan. Hoiron terancam pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, 28 kendaraan roda 2 serta 3 unit kendaraan roda 4 hasil kejahatan berhasil diamankan petugas Polrestabes Semarang yang menggelar operasi pengungkapan curanmor dengan sandi operasi sikat Ranmor Candi 2020. Dalam operasi yang berlangsung mulai tanggal 6 hingga 25 Juli 2020 itu, petugas berhasil mengamankan 38 pelaku serta puluhan unit kendaraan bermotor hasil kejahatan. Dalam gelar perkara pengungkapan hasil operasi tindak pidana curanmor, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis menyatakan, dari hasil operasi sikat Jaran Candi 2020, pihaknya telah melampaui target tersangka yang menjadi target operasi yaitu sebanyak 5 orang dengan menangkap total 38 tersangka. Sebagian tersangka yang ditangkap aparat Resmob Polrestabes Semarang bersama jajaran Polsek Sekota Semarang juga diperlihatkan saat rilis ungkap kasus bersama barang bukti yaitu 28 unit sepeda motor, 3 unit mobil, 2 unit senjata api, serta beragam alat bantu yang digunakan para pelaku saat beraksi. Dari 28 kendaraan bermotor roda 2 yang berhasil diungkap, hampir 80% didapatkan tim Resmob di wilayah Kabupaten Pati. Setelah dilakukan pengembangan dari salah satu tersangka, wilayah Pati menjadi lokasi para penadah yang bersedia membeli sepeda motor hasil kejahatan di kota Semarang. Kapolrestabes Semarang juga menyebut dilihat dari data 1 semester pada tahun 2019, kasus curanmor pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 233 menjadi 174 kasus. Ini di berbagai wilayah, tapi dari sekian kendaraan yang berhasil kita
amankan, yaitu R2 sebanyak 21 kendaraan itu mayoritas dari daerah Pati, mayoritas. Tapi ada di beberapa daerah lainnya yang kita berhasil mengambilnya. Pengungkapan yang melampaui target ini berkat kerjasama dengan masyarakat selama berlangsungnya operasi Sikat Ranmor Candi 2020. Seiring dengan digelarnya operasi kali ini, sejumlah kasus curat-curas dan curanmor di Kota Semarang juga mengalami penurunan. Namun aparat tetap akan waspada dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas di Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Ya, pelaku teror order fiktif yang menimpa warga desa Jungsemi, Kendal selama 2 tahun akhirnya dibekuk jajaran Reskrim Polres Kendal. Kepada petugas, pelaku mengaku tega melakukan teror lantaran sakit hati kepada korban. Kerja keras jajaran kepolisian mengungkap teror orderan fiktif yang sempat viral di media sosial akhirnya membuahkan hasil. Pelaku adalah Novi Wahyuni, 23 tahun, warga desa Sidorejo, Karangawen, Demak, diamankan di tempat persembunyiannya di sebuah tempat kos di Kota Semarang. Pelaku yang tak lain merupakan teman dekat korban Titik Puji Rahayu ini mengaku sakit hati. Karena dendam, pelaku tega meneror dengan memesan barang dan mengirimkan ke alamat rumah korban hingga puluhan kali dengan menggunakan akun media sosial palsu dan belasan nomor telepon. Untuk meyakinkan pemilik barang, pelaku kerap memberikan uang muka sebelum dikirim ke alamat Titik Puji Rahayu di Desa Jungsemi, Kangkung, Kendal. Namun ada juga barang yang dipesan tidak menggunakan DP dan langsung dikirim di tempat tujuan. Maju-maju dikit. Itu karena apa sih, Mbak? Saya dendam sama yang namanya Titik Puji Rahayu. Kenapa dendam? Karena dia dulu pernah bawa temannya suruh mukulin saya ke kosnya. Oh, tidak ada motif asmara? Apa? Tidak ada motif asmara? Dulu pernah ada hubungan. Hubungan spesial ya, Mbak ya? Ya. Oh. Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana mengungkapkan terkait pelaku dendam kepada korban karena memiliki hubungan spesial masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Kepada pelaku, polisi menjerat dengan pasal pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Jadi yang bersangkutan dendam terhadap saudara Titik. Kemudian karena sebelumnya berteman, kemudian karena permasalahan internal antar mereka sehingga dendam, sehingga mereka melakukan aksi tindak pidana tersebut. Sebelum sempat viral di media sosial, teror orderan fiktif menimpa warga desa Jungsemi, Kangkung, Kabupaten Kendal. Selama 2 tahun, berbagai orderan fiktif dikirim orang tak dikenal melalui orderan online. Barang yang tidak dipesan korban dikirim ke rumahnya seperti ponsel, mesin cuci, hingga buah-buahan yang jumlahnya ratusan kuintal. Akibat teror tersebut, korban Titik Puji Rahayu dan keluarganya sempat mengungsi ke luar Jawa. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Ya, cegah DBD, Dinas Kesehatan gelar fogging. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.